Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Amalia Rabiha dari kelas A320 dengan NPM 101202550E, mahasiswi Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS Pancasila. Kali ini saya akan menjabarkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu psikologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah sangat menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, ilmu dan teknologi yang hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus mengarah kepada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila harus terbuka dan kritik karena Pancasila merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai perspektif pembangunan ilmu yang berpegang pada kaidah ilmu, khususnya pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dengan asumsi bahwa IPTEK berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai Pancasila. Yang kedua, IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal perkembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK yang berasumsi bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Yang selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuannya IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Yang terakhir, dinamika dan tantangan. Di sini ada 3 bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang pertama adalah kapitalisme. Kapitalisme sebagai yang menguasai perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia, mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Dasar yang menjadi upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mobianto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi di sini menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang terakhir, konsumerisme. Di sini menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya.
Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.